Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murakam dengan NIM D101211066 dari kelas PWKB. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas mengenai hasil review pada materi pekan kelima, yaitu potensi ekonomi maritim yang ada di Indonesia. Topik pembahasan pada pekan ini terbagi menjadi dua. Yang pertama yaitu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alam. Yang kedua, potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatan, serta ilustrasi dari manfaat sumber daya kemaritiman tersebut. Tetapi sebelum masuk ke dalam topik pembahasan ini, saya akan memberikan sedikit fakta mengenai ekonomi kemaritiman yang ada di Indonesia. Dapat dikatakan pada beberapa tahun terdahulu, potensi sumber daya kelautan ini belum dapat digarap secara optimal. Karena selama ini upaya kita lebih banyak terkuras untuk mengolah sumber daya alam yang ada di daratan. Yang dapat dikatakan daratan itu hanya sepertiga dari luas yang negeri kita miliki. Tetapi pemerintah sudah mulai concern atau memperhatikan sumber daya laut yang kita miliki, terlebih setelah adanya BMI atau Benua Maritim Indonesia. Karena dari sektor maritim ini dapat memberikan dampak perekonomian yang besar untuk negeri kita. Hal ini telah disampaikan oleh Wakil Ketua Umum Kadin Indonesia bidang kelautan dan perikanan, yaitu Bapak Yogi Prayanto. Beliau mengatakan potensi nilai ekonomi dari 11 sektor maritim Indonesia mencapai 1,5 triliun US dollar per tahunnya, atau 1,5 kali produk domestik bruto. Dengan potensi lapangan kerja sekitar 45 juta orang, atau 35% dari total angkatan kerja. Selanjutnya beliau juga melanjutkan bahwa sebenarnya potensi ekonomi maritim hingga saat ini tuh baru dapat dimanfaatkan hanya sekitar 25% saja. Hal inilah yang sangat disayangkan karena wilayah Indonesia yang 70% merupakan lautan. Namun kontribusi sektor kelautan itu hanya sekitar 30% saja dari produk domestik bruto yang ada. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam topik pembahasan yang pertama, yaitu mengenai potensi pembangunan ekonomi kemaritiman berdasarkan jenis sumber daya alamnya. Potensi pembangunan ekonomi ini berdasarkan jenis sumber daya alamnya itu terbagi menjadi 4. Yang pertama itu ada renewable resource atau sumber daya alam yang dapat dipulihkan. Yang kedua ada unrenewable resource atau sumber daya yang tak dapat dipulihkan. Yang ketiga ada yang namanya energi kelautan, dan yang terakhir ada yang namanya jasa lingkungan kelautan. Oke, kita langsung masuk ke jenis yang pertama, yaitu renewable resource atau sumber daya yang dapat dipulihkan. Sumber daya yang dapat dipulihkan adalah sumber daya yang bergantung pada manajemennya. Persediaannya bisa saja menurun atau meningkat, tergantung dengan pengelolaannya. Jenis ini dapat pulih dan regenerasi secara natural. Contoh dari sumber daya ini adalah berbagai jenis ikan, terumbu karang, udang, hutan mangrove, dan sebagainya. Diperkirakan produksi perikanan laut yang ada di Indonesia itu baru mencapai 3.616.140 ton, atau hanya sekitar 58,5% dari total potensi lestari sumber daya perikanan yang kita miliki. Dengan demikian, masih terdapat 41% potensi yang tidak termanfaatkan, atau sekitar 2,6 juta ton per tahunnya. Diperkirakan untuk saat ini, Indonesia hanya mendapatkan keuntungan sebesar 20 miliar dolar. Hal ini jika dibandingkan dengan Amerika, yang memiliki potensi keanekaragaman hayati yang lebih rendah dari kita. Amerika itu sudah meraup devisa dari industri bioteknologi kelautan itu sebesar 40 miliar dolar, atau lebih banyak setengah dari yang Indonesia dapatkan. Kita masuk ke jenis yang kedua, yaitu unrenewable resource atau sumber daya yang tidak dapat dipulihkan. Yaitu sumber daya alam yang memiliki waktu regenerasi yang sangat lama, atau bahkan tak dapat beregenerasi sama sekali. Oleh karena itu, ketika habis dipakai, sumber daya alam ini tidak dapat digunakan kembali dalam waktu yang lama. Sehingga dalam penggunaannya harus diperhatikan antara keperluan dan jumlah pasokan yang dimiliki. Sebab untuk memenuhi kebutuhan di dalam negeri saja, untuk beberapa bahan sumber daya alam ini tak dapat memenuhi, apalagi jika diekspor ke luar negeri. Berikut ini adalah beberapa contoh sumber daya alam yang dapat diperbarui, antara lain berbagai bahan tambang dan mineral seperti emas, mineral radioaktif, titanium, dan sebagainya. Selain itu ada juga minyak bumi dan gas bumi. Dapat dikatakan dari keempat jenis sumber daya yang dapat diperbarui tersebut,
Gas bumi lah sumber daya alam yang masih memiliki jumlah yang melimpah di negeri kita dibandingkan dengan ketiga jenis sumber daya yang lainnya. Sehingga pemerintah pada zaman Presiden SBY mengkonversi kebutuhan minyak ke dalam bentuk gas, khususnya pada kebutuhan rumah tangga, agar dapat meminimalisir kebutuhan minyak dengan mengubah penggunaan minyak tanah menjadi tabung gas dalam kebutuhan rumah tangga. Oke, kita masuk ke dalam jenis sumber daya alam yang ketiga, yaitu energi kelautan. Energi kelautan adalah energi yang dapat kita hasilkan dari hal-hal natural yang ada di laut. Unsur-unsur yang dapat kita gunakan itu sebagai seperti gelombang, ocean thermal energy conversion, pasang surut laut, dan angin. Unsur-unsur tersebut jika dikelola dengan teknologi yang ada dapat menghasilkan energi karena sudah banyak sekali daerah Indonesia yang mengubah unsur-unsur tersebut menjadi tenaga listrik. Selain itu, perairan Indonesia merupakan suatu wilayah perairan yang sangat ideal untuk mengembangkan sumber energi OTEC atau Ocean Thermal Energy Conversion. Hal ini dimungkinkan karena salah satu syarat OTEC adalah adanya perbedaan suhu air, yaitu antara permukaan dengan lapisan dalam. Minimal itu 20 derajat Celcius, dan intensitas gelombang laut yang sangat kecil yang dimiliki oleh perairan Indonesia dibandingkan dengan wilayah perairan tropikal lainnya. Jenis sumber daya yang terakhir yaitu jasa lingkungan kelautan. Yang termasuk ke dalam jenis ini itu adalah media transportasi dan komunikasi, wisata bahari, keindahan alam, pengaturan iklim, dan penyerapan limbah. Di negara kita, sektor yang memiliki potensi yang sangat besar adalah keindahan alam dan wisata bahari. Dapat dikatakan kita itu tinggal menjaga dan mengembangkan tempat tersebut sampai menjadi sumber perekonomian bagi suatu daerah atau negara kita sendiri. Sebab dapat dikatakan Indonesia untuk saat ini tuh belum bisa memaksimalkan potensi bahari yang dimilikinya. Karena di beberapa tempat belum diberikan infrastruktur yang menunjang tempat tersebut, mulai dari jalan ke tempat wisata hingga kenyamanan di wilayah wisata tersebut. Selain itu, daerah kita juga memiliki tempat penyerapan limbah yang terdapat di pesisir, yang pastinya tidak ditinggali oleh penduduk, seperti hutan mangrove dan sebagainya. Potensi jasa lingkungan kelautan lainnya yang masih memerlukan sentuhan pendayagunaan secara profesional agar potensi ini dapat dimanfaatkan secara maksimal, itu adalah jasa transportasi laut. Kenapa hal itu bisa terjadi? Sebagai negara bahari, ternyata pangsa pasar angkutan laut tarik antar pulau maupun antar negara itu masih dikuasai oleh armada niaga asing. Menurut catatan Dewan Kelautan Nasional, kemampuan daya angkut armada niaga nasional untuk muatan dalam negeri itu baru mencapai 54%. Sedangkan untuk ekspor atau untuk luar negeri itu baru mencapai 4%. Sisanya dikuasai oleh armada niaga asing. Oke, kita masuk ke dalam topik pembahasan yang kedua, yaitu potensi pembangunan ekonomi kemaritiman menurut sektor kegiatannya, serta ilustrasi dari pemanfaatan sumber daya kemaritiman tersebut. Sektornya itu terbagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu ada yang namanya perikanan tangkap. Yang kedua ada yang namanya perikanan budidaya. Dan yang terakhir ada yang namanya industri pengolahan untuk perikanan, produk perikanan. Ketiga kegiatan tersebut itu memiliki hubungan antara satu sama lain, karena ketiganya berhubungan dengan ikan. Pada kegiatan pertama ini berfokus untuk menangkap ikan. Yang kedua, pada kegiatan kedua ini berfokus untuk mengembangkan atau membudidayakan ikan. Serta yang ketiga ini berfokus untuk mengelola ikan yang telah ditangkap atau dibudidayakan sebelumnya untuk menjadi suatu produk yang akan dijual. Ketiga kegiatan tersebut adalah mayoritas kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat pesisir, baik yang menggunakan teknologi yang tradisional tanpa mesin maupun sampai menggunakan teknologi mesin berupa kapal yang dapat mengangkat ikan hingga bertonton. Potensi dari perikanan tangkap kita diperkirakan itu dapat mencapai 6,4 juta ton per hari per tahunnya, mulai dari nelayan kecil hingga nelayan yang menggunakan kapal besar. Sedangkan pada potensi dari perikanan budidaya itu diperkirakan dapat mencapai kurang lebih 47 juta ton per tahunnya, dengan perkiraan lahan yang digunakan untuk budidaya laut sekitar 24 juta hektar, sedangkan untuk lahan budidaya pantai atau yang menggunakan tambak itu lahannya diperkirakan sekitar 1 juta hektar. Kegiatan selanjutnya itu adalah yang namanya industri bioteknologi.
Ini juga menjadi salah satu kegiatan yang sudah banyak dikembangkan, karena banyak sekali biota-biota laut yang kita miliki itu dapat dikembangkan untuk menjadi produk obat-obatan, kosmetik, maupun makanan atau minuman ringan. Dapat dikatakan biota laut ini bukan saja digunakan untuk diekspor secara utuh ataupun makanan berat ataupun jadi. Pada kegiatan ini diperkirakan dapat menghasilkan keuntungan sebesar 14 miliar dolar per tahun untuk negara. Kegiatan selanjutnya itu ada yang namanya wisata bahari. Hal ini sudah disinggung sebelumnya, karena hampir di setiap daerah yang ada di Indonesia pasti memiliki tempat wisata bahari yang bisa dijadikan sebagai landmark atau tempat khas suatu daerah yang bisa dikunjungi oleh banyak orang. Pada kegiatan ini diperkirakan dapat menghasilkan keuntungan sebesar 2,5 miliar dolar per tahun untuk negara, sebab Indonesia memiliki panjang pantai sepanjang 81.000 km. Untuk kegiatan yang ketiga itu ada yang namanya pertambangan dan energi. Hal ini juga pernah disinggung sebelumnya, bahwa negara kita itu memiliki sumber daya tambang yang cukup banyak, mulai dari gas, minyak, maupun mineral yang dapat digunakan untuk kebutuhan di dalam negeri maupun diekspor. Contoh perusahaan yang bergerak di bidang ini ada Freeport di Papua, Vale di Makassar, serta ada juga Pertamina yang sudah tersebar di seluruh daerah di Indonesia. Pemerintah juga telah membuat kebijakan untuk tidak menjual bahan-bahan tambang ini dalam bentuk mentah. Setidaknya barang tambang ini dijual dalam bentuk setengah jadi ataupun jadi, agar bisa memaksimalkan keuntungan yang didapatkan. Selain itu, unsur-unsur yang ada di laut juga dapat dikonversikan untuk menjadi energi listrik. Hal ini sudah diterapkan di beberapa daerah di Indonesia, yaitu menggunakan PLTA atau pembangkit listrik tenaga air, dan PLTB atau pembangkit listrik tenaga angin atau bayu di beberapa daerah yang ada di Indonesia. Kegiatan selanjutnya itu ada yang namanya perhubungan laut. Disebabkan dengan letak strategis Indonesia yang berada di antara benua Australia dan benua Asia, serta di antara di Samudra Hindia dan Samudra Pasifik, ini yang membuat beberapa negara jika ingin bepergian ke benua tersebut atau melewati samudra tersebut harus melewati wilayah Indonesia. Oleh karena itu, Indonesia itu bisa mendapatkan keuntungan sekitar 10 miliar dolar per tahunnya dari devisa untuk pelayaran asing. Kegiatan selanjutnya itu ada yang namanya industri kapal, bangunan laut, dan pantai. Indonesia itu memiliki jumlah pelabuhan yang cukup banyak yang tersebar dari Sabang sampai Merauke. Pelabuhan tersebut bisa meraup banyak sekali tenaga kerja di lingkungan sekitar, sehingga dapat membantu perekonomian masyarakat yang ada di tempat tersebut. Selain itu, juga dapat menyerap banyak tenaga ahli, seperti engineering maupun ahli besi untuk melakukan pembuatan kontainer dan sebagainya. Sektor selanjutnya itu yaitu pulau-pulau kecil. Pulau-pulau kecil yang kita miliki di daerah terdalam maupun terluar negeri kita itu dapat digunakan sebagai pusat kegiatan pertahanan, industri perikanan, pariwisata, dan sebagainya. Contoh saja Pulau Natuna yang terletak di Laut Cina Selatan yang sekarang namanya berubah menjadi Laut Natuna Utara. Pulau tersebut sudah sekarang dijadikan sebagai pangkalan militer baru yang kita miliki. Kebanyakan pulau kecil terluar dari daerah Indonesia dan posisinya itu berdekatan dengan negara tetangga, itu biasanya digunakan sebagai pangkalan militer untuk menjaga pertahanan negara kita. Sektor yang terakhir itu adalah sektor benda-benda berharga. Diperkirakan atau diidentifikasi oleh TNI pada tahun 1994, terdapat sekitar 3.200 titik dari kapal tenggelam yang ada di daerah perairan Indonesia, yang itu pada periode 1400 hingga 1900. Diperkirakan pada kapal-kapal tersebut masih tersimpan barang-barang berharga. Kebanyakan letak tenggelamnya kapal-kapal tersebut itu berada di sekitar Pulau Sumatera. Hal ini mungkin dapat disebabkan karena berdekatannya dengan posisi Kerajaan Sriwijaya maupun Majapahit yang berjaya pada masa lampau. Mungkin segitu saja yang dapat saya sampaikan. Jika terdapat kesalahan dalam penyebutan kata, mohon dimaafkan. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.